Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prisma pendidikan, yaitu membongkar monopoli kurikulum. Melalui materi ini kita akan melihat bagaimana kurikulum yang selama ini kita anggap netral sebenarnya masih didominasi oleh suatu sudut pandang tertentu. Oleh karena itu, kita perlu merancang transisi dari kurikulum yang bersifat tunggal menuju kurikulum multikultural yang lebih memberdayakan. Nah, pada pembahasan kali ini mengacu pada kerangka mainstream centric kurikulum yang dikemukakan oleh James Abeng, seorang tokoh penting dalam pendidikan multikultural. Nah, jika kita melihat realitas saat ini, sebenarnya masyarakat sudah banyak berubah. Bahkan diproyeksikan pada tahun 2042 sekitar 50% populasi akan berasal dari kelompok minoritas etnis. Namun, masalahnya adalah kurikulum kita tidak berubah secepat itu. Struktur kurikulum masih bersifat mainstream centric, artinya masih berpusat pada kelompok dominan. Ada sebuah studi kasus menarik dari Wienerberg dan Montresano tahun 2008. Mereka menemukan bahwa ketika siswa diminta menyebutkan tokoh sejarah terkenal, siswa mayoritas cenderung menyebut tokoh dari kelompoknya sendiri. Dan siswa minoritas juga melakukan hal yang sama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kurikulum itu gagal menghadirkan pahlawan bersama yang inklusif. Kesimpulannya, pendidikan kita saat ini masih menciptakan ilusi keseragaman. Ia mengabaikan pengalaman kelompok marginal dan belum mencerminkan realitas sosial kelas yang sebenarnya multikultural. Selanjutnya, kita masuk pada dampak kurikulum yang berpusat pada arus utama ini. Bagi siswa mayoritas, dampaknya antara lain munculnya superioritas semu. Mereka merasa budayanya itu paling unggul, padahal itu hanya konstruksi sosial. Selain itu, mereka juga mengalami kebutaan relasional, yaitu tidak memahami hubungan historis dengan kelompok lain. Bahkan mereka kehilangan perspektif untuk melihat budaya sendiri secara utuh. Sementara itu, bagi siswa minoritas, dampaknya lebih serius. Mereka bisa mengalami alienasi di ruang kelas karena materi tidak mencerminkan pengalaman hidup mereka. Lalu muncul diskontinuitas budaya, yaitu benturan antara budaya rumah dengan budaya sekolah. Bahkan terjadi penghapusan sejarah, di mana kontribusi budaya mereka seolah tidak pernah ada. Jadi kurikulum ini seperti pedang bermata dua, artinya merugikan kedua belah pihak, baik mayoritas maupun minoritas. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu menggeser paradigma kita, yaitu menuju konsep multiple acculturation. Konsep ini menekankan bahwa budaya dominan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Justru budaya yang kita anggap utama itu terbentuk dari interaksi kompleks berbagai budaya lain. Ada dua hal penting di sini. Yang pertama, ironi penaklukan, di mana kelompok yang secara politik dominan ternyata juga dipengaruhi oleh budaya yang mereka kuasai. Kedua, legitimasi seni. Banyak karya budaya minoritas yang baru diakui setelah diadopsi oleh kelompok dominan. Artinya, kebudayaan itu tidak lahir dari satu garis keturunan, tetapi dari pertemuan dan interaksi berbagai budaya. Nah, ini yang harus kita pahami dalam konsep pendidikan. Selanjutnya, kita masuk pada model kematangan kurikulum menurut James Abeng yang terdiri dari 4 tahap evolusi. Yang tahap pertama adalah pendekatan kontribusi. Nah, pada pendekatan ini, kurikulum hanya menambahkan tokoh atau hari besar etnis sebagai pelengkap tanpa mengubah struktur utama. Yang kedua, pendekatan aditif. Di sini mulai ditambahkan materi atau unit khusus, tetapi struktur dasar kurikulum masih belum berubah. Nah, tahap ketiga ini pendekatan transformasi. Pada tahap ini, kurikulum mulai dirubah secara mendasar sehingga siswa dapat melihat suatu peristiwa dari berbagai perspektif budaya. Yang terakhir ini tahap tertinggi, yaitu pendekatan aksi sosial. Di sini siswa tidak hanya memahami tetapi juga menggunakan pengetahuan untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan nyata dalam kehidupan sosial. Nah, pertanyaan pentingnya adalah
posisi kita saat ini itu ada di tahap yang mana. Nah, jika kita masuk pada level pertama, yaitu pendekatan konstribusi, kita akan melihat bahwa sebenarnya yang terjadi hanyalah ilusi inklusi. Slide ini menggambarkan konsep gunung es. Di bagian atas kita melihat hal-hal yang tampak seperti pahlawan, makanan tradisional, atau perayaan budaya. Nah, ini biasanya diajarkan di kelas, namun di bawah permukaan terdapat realitas yang sangat jauh lebih kompleks, seperti rasisme sistemik, ketidakadilan sosial, dan sejarah penindasan yang justru tidak disentuh dalam pembelajaran. Nah, artinya siswa hanya mengenal budaya pada level permukaan tanpa memahami konteks sosial dan historisnya. Kelemahan utama pendekatan ini tidak adanya perubahan struktur kurikulum. Budaya mayoritas tetap menjadi pusat, sementara budaya lain hanya ditempatkan sebagai pelengkap, bahkan terkadang sekedar simbolis. Selanjutnya masuk pada pendekatan aditif. Nah, pada tahap ini kurikulum mulai menunjukkan upaya inklusi dengan menambahkan materi atau perspektif baru. Namun penambahan ini tidak disertai dengan perubahan struktur utama. Analogi yang bisa kita gunakan adalah seperti menempelkan sesuatu di atas bangunan lama. Contohnya terlihat pada perbedaan sudut pandang dalam memahami peristiwa, perluasan wilayah. Dari perspektif mayoritas, hal ini disebut sebagai ekspansi atau gerakan ke barat. Namun dari perspektif penduduk asli, ini adalah bentuk invasi. Disinilah letak masalahnya. Meskipun ada tambahan perspektif, kerangka berpikir utama masih tetap didominasi oleh satu sudut pandang. Akibatnya, siswa belum sepenuhnya diajak untuk memahami realitas secara kritis dan menyeluruh. Pada level ketiga ini kita mulai melihat perubahan yang lebih mendasar, yaitu perubahan pendekatan transformasi. Di sini kurikulum tidak hanya menambahkan materi tetapi juga mengubah cara kita memahami suatu peristiwa. Sebagai contoh, dalam membahas Revolusi Amerika, siswa diajak melihat dari berbagai perspektif, tidak hanya dari kelompok dominan, tetapi juga dari kelompok lain seperti penduduk asli, kelompok Afrika Amerika, dan kelompok loyalitas. Dengan demikian, satu peristiwa tidak lagi dipahami secara tunggal, tetapi sebagai realitas yang kompleks dan berlapis. Pendekatan ini membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, karena mereka belajar bahwa kebenaran bisa memiliki banyak sudut pandang. Nah, masuk pada level tertinggi, yaitu pendekatan aksi sosial. Pada tahap ini, pendidikan tidak berhenti pada pemahaman, tetapi berlanjut pada tindakan nyata. Prosesnya melibatkan beberapa tahap, mulai dari mengidentifikasi masalah, menganalisis nilai yang terlibat, mengambil keputusan, hingga melakukan aksi sosial. Nah, dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya menjadi individu yang memahami realitas sosial, tetapi juga memiliki kesadaran dan keberanian untuk terlibat dalam perubahan. Inilah esensi pendidikan yang transformatif, tidak hanya membentuk pengetahuan, tetapi juga membentuk kepedulian dan tindakan. Nah, perlu kita pahami bahwa reformasi kurikulum bukanlah perubahan yang instan, melainkan proses bertahap. Slide ini memberikan contoh melalui sosok Martin Luther King Jr. Pada tahap awal, siswa mungkin hanya mengenal beliau sebagai tokoh sejarah. Kemudian mereka mulai memahami perjuangannya, menganalisis konteks sosialnya, hingga akhirnya mampu mengaitkan nilai-nilai perjuangannya dengan kondisi saat ini. Nah, artinya setiap tahap memiliki peran dalam membangun pemahaman yang lebih dalam. Yang terpenting adalah arah perjalanannya menuju pemikiran yang kritis dan reflektif. Nah, pada slide ini memberikan panduan praktis bagi penduduk melalui kerangka 3M. Yang pertama, mindset. Guru harus menyadari bahwa setiap individu memiliki bias dan penting untuk terus merefleksikannya. Selain itu, guru harus memiliki ekspektasi tinggi terhadap semua siswa tanpa diskriminasi. Yang kedua, materi. Pembelajaran harus didukung oleh sumber yang beragam atau autentik, sehingga siswa mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang realitas. Yang ketiga, konsep metode. Guru perlu menggunakan strategi pembelajaran yang inklusif seperti diskusi kolaboratif yang memberikan ruang bagi semua siswa untuk
berpartisipasi. Dengan ketiga aspek ini, pembelajaran bisa menjadi lebih adil, relevan, dan bermakna. Sebagai penutup, kita dapat melihat bahwa kurikulum yang selama ini kita gunakan masih cenderung menghadirkan realitas yang tidak utuh. Banyak perspektif yang belum terakomodasi, terutama dari kelompok yang selama ini termarginalkan. Padahal, untuk memahami sejarah dan budaya secara utuh, kita perlu melihatnya dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, sudah saatnya kita bergerak menuju kurikulum yang lebih inklusif dan multikultural. Kurikulum yang tidak hanya mencerminkan satu suara, tetapi mampu menghadirkan keberagaman sebagai kekuatan. Karena pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang mengetahui, tetapi tentang memahami dan hidup bersama dalam perbedaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.